perjalanannya tentu nggak mulus-mulus aja gitu. Kadang kan kalau kita bikin sesuatu ada aja konfliknya, tantangannya, kendalanya. Ini mungkin bisa sharing Mas Febri seperti apa sih? Ya, untuk tantangan itu karena ini sebuah tim gitu ya, dan banyak orangnya. Itu tantangan yang paling besar itu adalah mensinkronkan orang-orangnya gitu. Jadi kami punya pemikiran masing-masing, kami punya inisiatif masing-masing yang itu nantinya kami jadikan satu menjadi sebuah visi, yaitu visinya visi gitu. Nah, dan itu yang jadi tantangan terbesarnya. Kalau dari pengalaman ya, karena kami kita itu dari kapan ya? Dari tahun lalu bulan September ya kalau nggak salah ya. Itu awal-awal kami mulai membangun tim gitu. Pertama aku sama Mas Yogi, kemudian ngajak teman-teman yang lainnya juga, yang akhirnya kami menjadi 5 orang. Itu merupakan tantangan yang besar ketika kami harus bertemu dengan orang-orang baru yang kemudian itu menjadi sebuah tim, atau ya kita cari chemistry-nya lah di situ. Oke, berarti susahnya adalah sinkronisasi gagasan tadi itu ya? Iya, bener. Jadi karena kita basicnya 5 orang anggota ini berbeda jurusan, maka dari itu kita harus punya job desk masing-masing, tetapi kita berjalannya ke satu arah gitu. Baik, makanya ada plotting job desk tadi itu ya Mas ya, biar fokusnya masing-masing. Nah sebenarnya saya penasaran gitu ya, Prof. Emma, Mas Yogi dan juga Mas Febri, gimana untuk mensinkronkannya? Kan kadang mungkin ada yang dominan gitu ya, dia ada mungkin yang resesif atau mungkin agak ya udahlah manut gitu ya, tipikalnya. Gimana berarti caranya gimana kalau Mas Febri sama Mas Yogi? Ya, kalau seperti itu kadang tergantung leadernya juga ya Mbak ya. Leader itu berperan penting, itu di sini Mas Yogi. Jadi Mas Yogi ini hebat banget ya kalau untuk leadershipnya. Jadi beliau selalu ibaratnya woro-woro di grup lah untuk ya kita semangat, kita untuk karena kita kan berkompetisi, bukan berkompetisi di yang biasa, tetapi kita ngarahnya ke yang internasional, apalagi kan itu memang membutuhkan orang-orang yang bisa dikatakan berkompeten gitu ya. Dan itu kita itu selalu ngadain rapat rutin Mbak. Jadi tiap minggu. Di sisi lain kita ini adalah seorang mahasiswa yang ya notabene belajar lah di kelas. Itu kita meluangkan waktu untuk setiap minggu itu supaya kita mengadakan rapat atau meet kecil-kecilan lah, entah itu di kafe ataupun di ya setiap tempat yang bisa itu membuat kita bisa mengembangkan produk kita gitu. Dan itu memang butuh manajemen tim yang bagus, dan itu Mas Yogi saya akui hebat ya. 1 jempol apa 2 jempol ya? 2 jempol. 2 jempol. 4 kalau boleh kita pertama sama kaki-kakinya juga. Prof nih, mantap nih ya. Oke, berarti tadi akhirnya berusaha untuk sinkronnya berhasil di situ, leadershipnya dapat. Dan awalnya nih Mas Febri, apakah tujuannya memang kita pengen gold medal gitu, atau sekedar yang penting kita coba dulu deh, apapun hasilnya kita terima? Yang mana sebetulnya target awalnya? Sebenarnya kalau kita balik ke flashback ke yang belakang, itu kita itu buat produk dulu. Jadi kebanyakan kalau orang lomba kan gini, orang lomba itu cari lombanya dulu, baru nanti buat produknya. Nah kalau kita berbeda, kita itu memang mencari ide dulu. Jadi kami berdasarkan idenya Mas Yogi tadi membuat suatu alat untuk memberi pakan dan monitoring ikan lele. Nah itu habis itu kita mencoba mencari sebuah kesempatan opportunity ke suatu perlombaan yang nantinya itu yang berkaitan atau kategorinya sama yang produk kita masuk gitu. Jadi dari situ kita udah mulai mencoba untuk beberapa lomba, dan itu puji Tuhan bisa sampai seperti ini tuh luar biasa sekali bagi kami. Gimana sih mendampingi anak ketemu gedenya ini? Ada Mas Yogi, ada Mas Febri dan juga teman-teman yang lain. Gimana bentuk pendampingannya, Prof? Kalau bentuk pendampingannya gini, jadi kami sudah bikin timeline gitu ya. Kapan harus konsultasi, kapan harus menyampaikan progres dan lain sebagainya. Dan memang pada saat mungkin kalau teman-teman ini masih bisa ketemuan walaupun di waktu-waktu yang padat di sela-sela mereka ya. Nah kalau dengan saya lebih mengoptimalkan berbagai sarana sebagai pendukung untuk itu kan, ada pakai Google Doc untuk sharing-sharing dokumen, atau kita sering pakai Zoom. Bahkan hebatnya karena tim ini itu tim yang punya komitmen tinggi dan tanggung jawabnya itu gede, ini solid banget.
saya terkesan sekali ketika teman-teman ini sudah baru transit ke Jakarta, sambil nunggu boarding itu masih menyempatkan mengajak ibunya untuk zoom-zooman. Jadi ingin memberikan laporan progres terakhir, persiapan terakhir sebelum terbang. Ya. Jadi ini luar biasa. Jadi komit terhadap capaian itu luar biasa. Jadi nunggu boarding kan tempatnya juga nggak kondusif ya, ramai banget gitu ya. Masih mau masih mau untuk komit terhadap ini. Oke, jadi komunikasinya lancar sekali ya, Prof. Oke, dan kalau dengan saya lancar, nggak tahu kalau kalau dengan siapa ini? Ya tadi internal ya. Jadi ini hebatnya, uniknya lima anggota yang dikomandanin oleh Mas Yogi ini kan kelima-limanya itu prodinya tidak sama, angkatannya tidak sama. Oke, ya jadi angkatannya macam-macam dan stratanya beda-beda, ada yang S1, ada yang S2, ada yang teknik informatika, ada yang informasi, dan tahun masuknya berbeda-beda. Nah tentu saja itu butuh manajemen kepemimpinan yang luar biasa ya. Dan itu saya akui hebat itu. Amikom itu satu mengapresiasi setiap minat, keahlian dan kemampuan masing-masing mahasiswa. Seperti di video promo itu bahwa mahasiswa itu punya potensi untuk jadi juara, gitu kan ya. Nah, bagaimana Amikom bisa menghantarkan semua mahasiswanya yang ingin berkarya, ingin menuangkan ide-ide kreatifnya menjadi produk-produk inovasi itu supaya bisa juara gitu. Nah, di sini ada penyemangat, ada kebijakan-kebijakan yang ini mensupport sekali mahasiswa. Yang pertama memang ada jalur umum. Jalur umum itu yang mungkin kalau di perguruan tinggi lain umumnya nyelesain tesis itu ya harus menyusun laporan penelitian komprehensif 5 bab kemudian diujikan. Nah, di Amikom itu ada jalur yang namanya jalur lomba. Nah, teman-teman ini ambil tesisnya di jalur lomba, jadi bikin karya kemudian menang bahkan sampai internasional, itu nanti dijadikan penyelesaian tesis. Yang ketiga adalah jalur publikasi internasional, yang suka nulis. Jadi paper-paper yang kemudian disubmit di jurnal internasional. Nah itu kebijakan terkait dengan penyelesaian tugas akhir yang salah satunya bisa dimanfaatkan peluangnya oleh dua anak saya yang hebat ini. Ya, kemudian kalau untuk di S1 itu setiap prodi di FIK itu punya lomba ICT yang disebut dengan gelar karya mahasiswa. Ya. Kemudian di FIK itu ada lomba ICT tingkat nasional namanya Amikta. Jadi Amikom ICT Award. Nah, jadi kan memang sudah banyak nih wadah-wadah untuk mahasiswa-mahasiswa menuangkan ide-idenya. Nah, kemudian alumni-alumni Amikta itu kemudian diberi bootcamp untuk persiapan lomba baik di nasional maupun internasional. Nah, kemudian ada support pembiayaan. Nah, nanti ini teman-teman bisa cerita banyak ya bagaimana Amikom itu mensupport delegasi-delegasi yang berlomba bahkan sampai internasional. Kemudian yang ada lagi inkubator Amikom Business Park yang ada di bawah ya. Yang dikomandani oleh Pak Asro dan Pak Doni Prabowo ya. Itu untuk menampung karya-karya yang nantinya akan dibawa ke arah bisnis. Jadi memang luar biasa menurut saya atmosfer yang terbangun di Amikom untuk mensupport mahasiswa berkarya dan berprestasi, sehingga bukan suatu hal yang mustahil gitu untuk bisa meraih emas di panggung dunia seperti ini. Luar biasa teman-teman visi. Luar biasa. Ternyata totalitas ya Prof ya yang diberikan Amikom gitu. Tadi juga support dana tuh sempat di-mention sama Prof. Ini gimana nih dana yang disupport Amikom kira-kira seperti apa nih Mas? Oke, mungkin kalau untuk funding dari Amikom sendiri, memang Amikom kan dari sejak lama ya sebenarnya, saya dari sejak S1 juga sudah disupport oleh Amikom kayak gitu. Ketika memang ada anak didiknya atau mahasiswanya yang ingin lomba, biasanya memang dari Amikom itu memberi kita kesempatan kayak gitu untuk mengajukan proposal kayak gitu. Nah, untuk yang bisa Amikom fasilitasi itu yang pertama misalnya keberangkatan kayak gitu, mulai dari ongkos tiket, ongkos makan gitu, untuk transportasi di sana gitu. Dan juga dari Amikom
membantu kita juga ya untuk funding di alatnya kayak gitu. Jadi dari alat kita kan memang ada bentuknya alat. Jadi kita membeli kayak Arduino segala macam itu kita juga tuh melalui funding dari Amikom juga gitu. Jadi memang Amikom tuh mendukung 100% mahasiswanya kalau misalnya dia ingin kompetisi baik nasional maupun internasional gitu. Oke, jadi aman untuk soal biaya ya. Disupport Amikom, sahabat Egi. Oke. Apakah dari awal memang sudah mengincar ingin lulus dengan cara lomba, atau ini baru di tengah jalan kayak ya udahlah pas menang pas buat ikut lulus dengan lomba. Gimana nih? Oke, mungkin kalau misalnya dari awal untuk mengincar jalur ini ya itu sebenarnya belum dari kita, karena memang untuk awalnya sendiri sebenarnya ini untuk membantu dari saya pribadi ya kayak gitu, membantu pribadi, terus dapat info yang lulus dari lomba itu tertarik kayak gitu, sambil kita coba berprogres untuk setiap harinya, karena memang kan untuk jalur lomba sendiri itu ada syaratnya Mbak kayak gitu. Untuk syaratnya sendiri itu kan harus menang di kompetisinya ya kayak gitu, dan kita berusaha ngejar itu, karena ya kalau dari saya pribadi kita bisa, berarti kalau misalnya ada jalur kayak gitu berarti kita bisa nyicil untuk tesis itu dari semester awal kayak gitu, nggak dari akhir kayak gitu. Jadi itu sebuah percepatan lah bagi kita untuk yang ingin lulus cepat kayak gitu, karena memang dari saya itu sambil bekerja juga waktunya itu terbagi-bagi Mbak kayak gitu, selain kuliah ngerjain tugas juga, kadang juga ada kerjaan di kantor gitu. Nah gimana caranya biar kerjaan aman, kuliah juga bisa lancar dan tepat waktu kayak gitu. Nah salah satunya tuh kita ngambil yang jalur lomba ini gitu, karena kebetulan memang dari saya dan Mas Febri tuh memang seneng banget kalau misalnya bikin sesuatu gitu. Berinovasi ya. Betul. Berkompetisi itu nyenengin ya Mbak. Nyenenginnya kita dapat bisa mendapatkan juara, pengalaman, bahkan kita bisa memiliki banyak teman di situ nanti yang itu berpengaruh di hidup saya atau dengan tim saya, dan itu nyenengin gitu. Dan ketika kita berinovasi, melakukan suatu inovasi yang itu bermanfaat dengan orang lain, yang terutama untuk membantu orang lain, itu ada sebuah kepuasan sendiri gitu, karena kita kan pinginnya bahwa orang lain tuh juga bisa kita bantu gitu, nggak hanya kita yang menerima bantuan, tapi kita mampu membantu orang, bahkan sampai ke orang banyak gitu. Mau nangis ya dengernya ya. Terharu ya. Baik. Jadi passionnya membantu orang juga, berkompetisi juga, gitu ya. Kalau Mas Yogi apa Mas? Kalau dari saya pribadi itu ya karena memang dari sejak S1 saya tuh memang senang banget membuat satu inovasi lah kayak sama kayak Mas Febri kayak gitu. Dan itu yang biasanya kalau misal saya nyari ide atau segala macam itu ya dari lingkungan terdekat saya gitu, masalah apa yang saya hadapi dan masalah apa yang di lingkungan saya dulu itu tuh apa kayak gitu, nanti dibuat kira-kira bisa nggak sih ini diselesain via teknologi kayak gitu. Kalau misalnya bisa ya kita buat gitu. Dan kebetulan banget itu saya ketemu Mas Febri jadi ngepas ya gitu. Dan juga dari Amikom ada jalur lomba, jadi pas banget waktu dan timingnya dan kecepatannya. Oke, udah jodohnya lah ya kalau bilangnya. Jodoh maksudnya untuk berpartner ya kan gitu ya. Semangatnya teknologi untuk melayani manusia ya. Siap, solutif gitu ya. Kalau kata Bu Tejo yang solutif gitu ya. Oke, ini kita pengen tahu juga nih Mas Yogi, Mas Febri dan Prof Emma gitu. Zaman sekarang kan sudah semakin menjamur startup, pengen juga mengikuti jejaknya Mas Yogi, Mas Febri, bikin aplikasi, bikin startup, tapi bingung mau mulai dari mana. Nah ini mungkin ada satu tips barangkali dari Mas Yogi dan juga Mas Febri. Silakan. Iya, sebenarnya setiap mahasiswa itu punya peluang yang sama ya Mbak, kalau untuk berkompetisi ataupun melakukan banyak hal lah yang itu di luar perkuliahan, yang seperti tadi janganlah jadi yang kupu-kupu gitu kuliah pulang, tetapi bangun dari rebahan kalian dan mulailah berinovasi dan ya bangkit menjadi mahasiswa yang unggul gitu. Oke, kuncinya kurangi rebahan. Itu bisa pasti ya kalau mengurangi rebahan ya. Oke, kalau Mas Yogi apa Mas? Kalau dari saya sendiri mungkin kalau misalnya tips untuk membangun startup ya Mbak ya kayak gitu, untuk membangun tim. Kalau dari saya tuh yang pertama untuk membangun tim itu cari yang kalau misalnya startup misalnya ada 3 ya, ada hipster, hustler sama hacker kayak gitu istilahnya. Apa tuh bedanya tuh?
Kalau ada orang tekniknya, ada orang desain sama orang bisnisnya kayak gitu. Nah, cari yang memang dia itu berbeda-beda keahliannya gitu, jangan homogen kayak gitu. Nah, itu kan nanti biar nggak saling tabrakan. Tadi bener kata Prof Emma kayak gitu. Dan juga selanjutnya kalau dari saya itu memang ini kan memang dari Mas Febri itu saya udah cukup kenal ya dari lama gitu, dan saya tuh kalau mencari tim itu lebih ke yang lebih terdekat dulu kayak gitu, karena kalau misalnya udah kenal, udah akrab kayak gitu, nah itu biasanya lebih mudah untuk kerjasamanya kayak gitu. Setelah itu baru cari ide sih kayak gitu, cari ide, cari peluangnya gitu gimana. Cari orangnya, baru cari idenya. Iya, gitu ya, cari cari inovasinya sih Mbak. Kalau ide udah ada sebelumnya, tapi lebih ke ini alatnya kira-kira mau kayak gimana ya? Dikembangkannya gitu ya.